Peduli masih di program acara talk show untuk segmen kedua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan saya rasa setelah tadi penting sekali seputar bagaimana pasar aman itu, isu pangan aman ya, kali ini tidak kalah penting dan saya kira banyak yang menunggu informasi ini karena seputar persiapan seleksi CPNS dan juga P3K yang akan dilaksanakan di lingkup pemerintah Kota Parepare seperti apa. Hadir di studio bersama saya saudara ada Kepala Bidang Perencanaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur BKPSDMD Kota Parepare, ada Bapak Guntur M. Sarjana Hukum Magister Hukum. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini saya kira sebuah segmen, sebuah tema yang saya kira banyak yang menanti-nantikan dan menunggu informasi terbaru tentang penerimaan atau seleksi CPNS dan P3K. Seperti apa kesiapannya Bapak sejauh ini? Ya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terkait persiapan pelaksanaan seleksi CASN, kan kami mengatakan CASN karena P3K ini dan CPNS adalah aparatur sipil negara. Jadi untuk persiapan ini kami sudah lakukan berbagai hal, kesiapan pemerintah Kota Parepare untuk lakukan pelaksanaan seleksi sampai penetapan NIP. Dan untuk petunjuk dari BKN, baik Menpan dan BKN, itu masing-masing daerah dikasih opsi pilihan untuk pelaksanaan seleksi SKD. Jadi ada dua opsi untuk Pemda, yaitu cost sharing dan mandiri. Dan untuk Parepare memilih opsi mandiri. Kita sudah lakukan survei di berbagai lokasi dan untuk saat ini kami sudah dapatkan lokasi yang cocok untuk lakukan pelaksanaan ini. Dan untuk terkait persiapan ini, pemerintah Kota Parepare sesuai petunjuk Menpan, BKN sebagai pansel, bahwa jadwal tentatif yang ada itu mulai pada tanggal 30 Mei 2021 sudah dilakukan pengumuman dan tanggal 31-nya sudah dimulai pendaftaran seleksi, di mana di dalamnya dilakukan pendaftaran baik P3K maupun CPNS. Namun yang perlu kami yang lebih penting di sini bahwa untuk P3K ini, formasi P3K, pemerintah Kota Parepare hanya sebatas mengumumkan saja. Adapun verifikasi sampai pelaksanaan tes semua menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Dan untuk CPNS ya seperti yang sebelumnya kami masih lakukan verifikasi secara online sampai hasil SKB. Adapun nanti jadwal untuk dimulai pendaftaran ini kami sebenarnya masih menunggu kepastian dari pihak Panselnas, karena sampai saat ini belum ada surat secara resmi untuk dilakukan pengumuman secara serentak. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa untuk formasi tahun ini kami menerima tambahan formasi dari Menteri PAN RB sejumlah 135. 29 merupakan formasi P3K guru, 33 untuk formasi tenaga kesehatan, dan 71 CPNS, dan 2 merupakan formasi P3K non guru. Berapa untuk guru P3K Bapak? P3K 29. P3K 9. Dan yang kami usul sesuai sebenarnya dengan data-data dari Kemendikbud melalui data Dapodik sesuai permintaan dari Pansel. Terus untuk tenaga kesehatan mungkin berbeda dengan tahun lalu, agak kurang untuk tahun ini untuk tenaga formasi. Dan selanjutnya terkait kepastian pengumuman nanti kami akan ketahui setelah dilakukan rapor kepegawaian pada tanggal 27 Mei di Makassar yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Oke, baik. Nah, ini penting sekali tentunya untuk pemirsa tahu mekanisme penerimaan, dalam artian kalau CPNS sudah jelas, karena pastinya banyak yang sudah mempersiapkan diri, berikut pula dengan tes-tes yang sudah mungkin dilakukan belajarnya gitu kan, belajar dari pengalaman teman-teman sebelumnya, yang memang proses perekrutan untuk CASN ini memang sangat ketat gitu menurut saya, semakin kesini semakin ketat.
Tapi kalau untuk P3K ini proses untuk perekrutannya seperti apa? Mohon pencerahan kepada pemirsa di rumah, Pak. Jadi baik terkait P3K ini mekanismenya sebenarnya sudah disampaikan melalui Kemendikbud ke Dinas Pendidikan, itu tata cara pembelajaran online untuk sebagai dasar. Namun terkait tata caranya di sini kan kita melihat ada kategori-kategori di sini yang memenuhi syarat untuk masuk dalam seleksi P3K ini. Yang pertama merupakan tenaga honorer SK2 yang ada pada database BKN. Yang kedua, guru negeri yang ada di sekolah negeri yang dibawa ke pemerintah daerah yang terdata di dalam Dapodik yang masih aktif. Dan yang ketiga, guru swasta yang mengajar yang terdata di data Dapodik. Dan yang keempat merupakan lulusan profesi pendidikan guru yang belum mengajar. Adapun nanti sistem pelaksanaan tesnya 3 kali. Jadi untuk tes tahap pertama itu diprioritaskan bagi tenaga honorer K2 dan guru negeri yang mengajar di sekolah negeri. Istilahnya teman-teman yang muntahan K2 kemarin yang mungkin belum sempat terakomodir, peluangnya besar. Ya, peluangnya. Terus dalam tahap ini, tes ini, sebenarnya kan orang pada saat lakukan registrasi pendaftaran, semua sudah harus mendaftar pada tanggal 1 Juni itu, 31 Mei itu. Namun seperti tadi yang kami sampaikan bahwa untuk tahap pertama hanya 2 kategori yang bisa ikut tes. Adapun tes tahap kedua, apabila di tahap pertama ini masih ada formasi yang belum terisi, maka lanjut di tahap kedua, sudah masuk guru swasta dan PPG, lulusan PPG. Untuk tahap selanjutnya, tahap ketiga, jika masih ada ternyata formasi yang low, maka ikut kembali tes, termasuk diantaranya yang sudah ikut tes di tahap pertama, tahap kedua, bisa ikut tes di sini. Dan kelebihannya lagi bahwa di tahap ketiga ini semua bisa memilih instansi lain. Jadi bukan hanya di Kota Parepare. Namun syaratnya tadi, sepanjang formasi masih belum terisi, ikut bisa. Baik, ini saya ingin mengajukan, ada pertanyaan yang masuk Pak Kabid, mohon pencerahan ini. Begini Pak Kabid, seumpama saya lulus P3K, karena ini kan saya sudah mengabdi, kemudian di Dapodik ada, kemudian lulus P3K. Kemudian beberapa tahun ke depan itu ada pendaftaran CPNS. Bolehkah saya mendaftar lagi? Aduh Bang, kasih peluang buat yang lain. Tapi coba ini penting, ini bagus juga pertanyaan ini, karena kan signifikan, perbedaan signifikan antara, sebelum kita ke situ dulu pertanyaannya, mungkin apa sebenarnya perbedaan signifikan antara fasilitas yang diberikan negara kepada ASN dan P3K itu sendiri Pak mungkin? Jadi perbedaan yang paling mendasar sebenarnya adalah dari segi usia. Jadi untuk yang P3K itu minimal 20 tahun untuk mendaftar, maksimal 1 tahun sebelum BUP di jabatan. Kalau misalnya kan guru 60 tahun, berarti di 59 masih bisa mendaftar pada saat mendaftar, itu pada saat mendaftar. Yang kedua, sebenarnya sama saja dengan PNS, dia juga memiliki mendapatkan gaji yang sama dengan golongannya, ya, dengan Pak PNS sesuai masa kerja. Cuma di sini kekurangannya bahwa ya perbedaannya dia tidak mendapatkan pensiun. Yang kedua masih kekurangannya bahwa ini kan istilah kontrak. Jadi untuk P3K masa kerjanya 1 tahun, dapat diperpanjang sampai 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Oke. Ya. Adapun nanti untuk saat ini kami masih belum ada kepastian terkait 5 tahun ke atas itu, apakah dia tetap mengacu bahwa BUP, silakan BUP, kalau BUP kan tetap lanjut sampai yang paling utama bahwa tetap ada kewenangan wali kota, bupati selaku PPK bisa saja memperpanjang atau berhentikan dengan pertimbangan prestasi kerja atau masih dibutuhkan. Oke, mohon izin Pak Kabid, saya dikoreksi kalau keliru. Jadi mungkin dulu mirip honor daerah dulu ada ya, hampir mirip seperti itu. Cuma mungkin gajinya ini jauh sudah lebih. Ini karena standarnya disesuaikan dengan ASN itu sendiri, sesuai golongannya.
Nah ini tadi menjawab pertanyaan pemirsa netizen yang masuk bahwa Pak kalau misalnya saya P3K kemudian dikatakan tadi katanya kontrak kan dalam waktu tertentu. Kalau misalnya ada penerimaan CASN besok-besok, apakah saya bisa daftar Pak? Mohon petunjuk, silakan Pak Kabit. Ya. Jadi pertanyaan menarik. Jadi terkait apabila lulus P3K dan di tahun kemudian ada pendaftaran yang intinya kan dalam hal ini kan namanya pegawai kontrak. Ya. Jadi untuk pegawai kontrak tidak dapat melakukan pendaftaran di CPNS. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Bisa. Karena dalam masih dalam masih dalam masa kontrak. Ya. Jadi pertanyaannya saya jawabannya jelas. Jelas. Jadi selama masih terdaftar sebagai tenaga kontrak P3K tidak diperkenankan untuk mengikuti kecuali mungkin masa kontraknya sudah selesai. Masa kontrak. Jadi di sini Anda yang harus memilih mau daftar P3K atau mau CAS, tapi apapun itu istilahnya ini kembali kepada rezeki masing-masing gitu. Baik, oke kita jeda dulu Pak Kabit, saudara, untuk pertanyaan-pertanyaan Anda saya masih menantikan ini. Saya juga akan mengakomodir di pertanyaan yang masuk di fanpage Facebook Peduli karena saya yakin banyak sekali pertanyaan seputar bagaimana proses seleksi CASN dan juga P3K. Tetaplah bersama kami di TV Peduli, saudara. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.999 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Menerima pertanyaan-pertanyaan yang masuk di fanpage Facebook TV Peduli ya seputar penerimaan atau seleksi untuk CASN dan juga P3K. Tapi kalau seperti yang saya utarakan sebelumnya Pak Kabit, bahwa sebenarnya kalau CASN ini atau CPNS itu sendiri orang sudah mulai membayangkan seperti apa dan jelas begitu mekanismenya. Yang P3K ini yang mungkin sama ya, waktu zaman K2 dulu masih banyak pertanyaan yang muncul dan mencuat ke permukaan seputar ini.
tadi kita sempat berbincang sebelum jeda karena ada juga yang langsung bertanya tadi ini bagaimana kalau misalnya saya sebenarnya sudah ini tapi namanya masih ada, bagaimana kemudian yang tidak punya NUPTK, nah seperti itu, silakan. Jadi untuk tenaga honorer baik K2 maupun guru swasta, guru negeri, itu intinya bahwa di sini diberi kemudahan bahwa selama terdaftar di Dapodik maka boleh mendaftar. Dan di sini diperjelas lagi bahwa sarjana apapun sepanjang dia honorer dapat mendaftar di P3K sepanjang formasi yang ada, formasi ada. Itu diperkuat dengan adanya surat edaran Dirjen GTK terkait kualifikasi pendidikan dan Serdik. Nah, di sini mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa mekanisme pendaftaran ini pada saat P3K ini dia prioritaskan dulu melihat dari linearitas Serdik. Jika Serdik tidak linear, maka ke kualifikasi pendidikan. Nah, jadi itu dilihat apakah dia kualifikasi pendidikan yang bersangkutan dapat mengajar di mata pelajaran ini. Itu sudah ada diatur dalam GTK. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin posisinya masih honor begitu tapi pernah mengikuti sertifikasi pendidikan atau ikut pendidikan profesi begitu ya, mungkin ini peluangnya besar. Tapi tadi sempat kita juga berbincang Pak Kabid Tabe ini yang mungkin notabene dia adalah tenaga administrasi atau cuma operator, tapi sebenarnya dia sarjana. Ini bagaimana prosesnya Pak? Jadi sesuai hasil rakor dengan pihak Panselnas dalam hal ini BKN dengan Menpan, bahwa untuk tenaga honorer khususnya K2, jadi pada saat data awal yang bersangkutan sebagai tenaga administrasi sampai masuk database dan sampai saat ini yang bersangkutan ternyata sarjana dan mengajar dan terdaftar di Dapodik, maka itu dapat mendaftar. Jadi intinya di sini untuk tenaga honorer baik K2 maupun 35+ itu dianjurkan masuk mendaftar saja nanti kan akan terpilih sendiri dengan sistem sesuai dengan apa kriteria-kriteria yang ada, mau disyarat atau tidak akan terpilih sendiri. Oke, baik. Ini penting untuk pemirsa di rumah ketahui, dan kemudian kota daripada yang akan rencananya akan diterima, dan mungkin tadi ada yang mungkin tidak sempat menyaksikan di awal, ini baru dapat siaran kita, Pak, mungkin bisa diulang kembali untuk CASN-nya formasi-formasi apa saja, dan untuk P3K formasinya formasi apa saja, dan jumlah total kota yang akan diterima insya Allah berapa gitu, Pak. Silakan. Baik. Untuk kuota pemerintah Kota Parepare CASN, jadi untuk P3K guru sebanyak 29 formasi, P3K non guru 2 formasi, dan untuk formasi umum itu dibagi lagi menjadi formasi khusus. Jadi di situ sesuai petunjuk Panselnas bahwa suatu kewajiban untuk masing-masing daerah untuk memilah mengelompokkan formasi, memilah formasi untuk disabilitas. Jadi ketentuannya untuk disabilitas 2% dari jumlah formasi. Juga ada formasi cum laude sesuai kebutuhan. Jadi itu formasi yang ada. Jadi secara totalnya formasi sebanyak 135. 135 dari ada CASN sendiri untuk calon aparatur sipil negara 104 orang kurang lebih gitu ya, kemudian P3K ini 29 orang untuk guru Pak ya, dan ditambah 2 orang penyuluh pertanian. Jadi istilahnya kalau prinsip saya dari dulu bahwa biar cuma yang diterima satu yang penting saya dulu Pak, doanya gitu. Jadi istilahnya kalau emang takdir kita insya Allah berdoa banyak, usaha yang pasti, belajar lagi, dan yang paling utama adalah bagaimana menggali pengalaman dari teman-teman yang pernah ikut sebelumnya. Apalagi ini tes yang semakin kesini memang luar biasa ketat ya untuk CASN, jadi memang perlu belajar lebih. Kita jeda dulu Pak Kabid Tabe, saudara, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar seleksi calon aparatur sipil negara dan P3K untuk ruang lingkup pemerintah Kota Parepare. Tetaplah bersama kami.
FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara pemirsa, Anda masih bersama kami. Selamat bergabung bagi Anda baru menemukan siaran kita ya. Salam sehat untuk Anda, bahagia juga tentunya. Apalagi ini ada kabar gembira yang kami sampaikan seputar penerimaan calon aparatur sipil negara dan juga P3K untuk ruang lingkup pemerintah Kota Parepare. Dan ini mungkin di segmen terakhir Pak, sistem atau proses pendaftarannya seperti apa, kemudian kapan dimulainya. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah sudah penasaran, kapan ini kita mulai bersibuk-sibuk untuk menyiapkan diri, silakan. Baik, jadi terkait sistem pendaftaran sama dengan antara P3K dengan CASN, dia melalui CASN, aplikasi CASN. Namun di pelaksanaan verifikasinya nanti berbeda, karena untuk CPNS verifikasi oleh Panselda dan untuk P3K dilakukan verifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai pada hasil seleksi. Nah, perbedaan juga di sini yang mendasar bahwa antara CPNS dengan P3K berbeda pelaksanaan tes. Untuk CPNS ada 2 tes tahapan, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Kalau untuk P3K hanya seleksi kompetensi. Nah, di mana ada 3 tahap pelaksanaan tes. Jadi untuk tahapan pertama itu akan sesuai jadwal tentu dari Panselnas. Jadi di situ dimulai pada bulan Agustus untuk tahap pertama. Untuk tahap kedua di bulan November tahap kedua, September di tahap pertama, dan Desember tahap ketiga. Nah, jadi sementara P3K non guru itu juga melakukan seleksi, namun seleksi kompetensi juga setelah dilakukan SKD. Setelah pelaksanaan SKD itu CPNS maka dilanjutkan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi untuk P3K guru non guru. Ya, seperti itu. Yang jelas bahwa proses penerimaan akan dimulai 30 Mei bulan ini dan pendaftarannya langsung ke kantor BKPSDM, seperti itu Pak? Untuk pendaftaran secara online. Secara online. Mungkin karena masih situasi pandemi seperti itu ya? Masih, memang sekarang ini sudah mulai dilakukan secara online. Jadi verifikasi berkas pun kita lakukan secara online. Oke. Kemudian ini juga penting bagi seluruh pemirsa, bagaimana kemudian informasi, mungkin ada layanan yang bisa go public begitu Pak, yang bisa mungkin karena semuanya via virtual begitu, jadi
mungkin ada portal yang disediakan oleh BKPSDMD untuk informasi yang dibutuhkan para calon pelamar begitu. Ya. Jadi setelah pengumuman resmi nanti akan disampaikan melalui situs pemerintah Kota Parepare resmi, dan juga diunggah, diupload juga pengumuman ke SCCN. Jadi peserta lebih bisa melihat ke semua instansi performasi. Jadi sistemnya seperti itu untuk pengumuman. Dan yang pasti satu hal yang harus digarisbawahi oleh teman-teman calon pelamar bahwa dapatkan informasi akurat dari sumber asli. Betul. Seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya kabarnya, ceritanya, katanya gitu ya, mohon untuk tidak langsung ditelan mentah-mentah, apalagi informasi kan tidak tahu ya, cybercrime yang begitu beredar banyak dan informasi-informasi yang begitu cepat di-share. Saya kira seperti yang saya utarakan barusan bahwa dapatkan informasi kebenaran yang pasti langsung kepada yang memiliki informasi secara resmi, apalagi tadi ada situs resmi akan dikeluarkan oleh pemerintah kota dalam hal ini dari BKPSDMD untuk informasi lebih lanjut seputar penerimaan CASN dan juga P3K untuk tahun 2021. Baik, masih ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, Pak? Silakan terakhir. Jadi baik, perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa terkait pelaksanaan seleksi CASN ini kami menghimbau kepada segenap masyarakat, khususnya adik-adik yang akan menjadi peserta, agar tidak mempercayai apabila ada oknum-oknum yang menjanjikan meluluskan atau yang sejenis, karena pelaksanaan seleksi ini tidak ada pungutan biaya. Kelulusan seseorang ditentukan dengan usaha sendiri. Jadi seperti itu. Baik. Jadi seperti ya hampir senada dengan apa yang saya garis bawahi sebelumnya, bahwa memang untuk dapatkan informasi ya langsung, mungkin bisa langsung menemui Bapak Guntur untuk dapat informasi ya. PSDMD akan memberikan pelayanan prima kepada seluruh calon pelamar dan akan dilayani sesuai jam kerja Senin sampai Jumat, sesuai jam kerja seperti itu akan dilayani. Dan juga mungkin bisa mengirimkan pertanyaan nanti melalui media yang disediakan begitu, situs di sini ada nanti kan ada help desk di mana para peserta bisa menghubungi panitia apa kendala, apa permasalahan sebelum semacam front office begitu yang nanti akan disediakan ya. Tapi apapun itu mungkin kalau nanti mau datang mungkin ya tidak berkerumun, tidak langsung segeng datangnya, karena kita tetap masih menerapkan protokol kesehatan di seluruh wilayah Kota Parepare, terkhusus perkantoran seperti itu. Penerapan prokesnya masih sangat ketat, apalagi di BKPSDMD gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Guntur, informasinya ini menarik sekali, dan permohonan maaf kami jika tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan yang masuk, karena kita langsung mewakilkan saja beberapa pertanyaan yang senada gitu kepada Bapak Kepala Bidang Perencanaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur BKP SDMD Kota Parepare, Bapak Guntur M. Sarjana Hukum Magister. Terima kasih sekali lagi Pak, selamat menjalankan tugas dan akan sibuk sekali nanti. Insya Allah bernilai ibadah di sisi Tuhan ya. Semuanya berkah buat kita semua, dan saya berharap semua yang nonton mungkin nanti daftar lulus ya. Saya doakan seperti itu dan mendapatkan posisi yang diharapkan, dan insya Allah berkah lah bagi kita semua. Dan saudara, sampai di sini saya menemani Anda untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam program selanjutnya besok pada waktu di jam yang sama untuk program acara talk show. Dan saudara, kami ingatkan kembali lagi untuk jangan bosan-bosan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Virus corona masih merajalela dan pandemi ini belum berakhir. Tetap tegakkan pola hidup bersih dan sehat sehingga kita semuanya bisa pulang bersama keluarga dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman, tidak sakit, dan bahagia tentunya. Saya pamit mewakili teman-teman kru yang bertugas. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.